Saat pagi datang hari baru seperti menyambut Kara, yang akhirnya kembali mencari nafkah di negara ini. Dengan membonceng Kiara di depan motornya, Kara akhirnya melaju mengendarai motor tersebut. Mereka seperti ninja yang rapat sekali baju keamanannya, memakai jaket, masker dan juga helm. Tapi udara dingin pagi ini tidak membuat mereka merasa kepanasan, justru nyaman. "Mom, itu apa?" tanya Kiara. Bagi bocah berusia 4 tahun itu kota ini benar-benar asing. Jadi tiap ada hal aneh yang terlihat di matanya langsung Kiara tanyakan pada sang ibu. "Itu penjual makanan sayang." "Makanan apa?" "Gorengan." "Golengan." "Iya," balas Kara yang bicara dengan nada tinggi, juga sedikit menunduk agar sang anak mampu mendengar. Tiba di lampu merah, Kara menghentikan motornya dan Kiara makin semangat untuk mengajak sang ibu bicara. "Tempat kerja Momi di mana?" Kiara juga ingin tahu. "Nanti Momi tunjukkan, sayang. Namanya Hotel Royal Queen." "Namanya bagus sekali ya." "Iya dong, itu hotel bintang 5. Wow keren, Momi." Kiara memang sangat keren. "Tentu saja, Momi." "Siapa dulu?" balas Kara penuh percaya diri. Sementara Kiara langsung tertawa cekikikan sendiri. Kiara memang selalu bangga pada apapun pekerjaan sang ibu, dimanapun tempat bekerjanya pula. Mereka berdua tidak sadar jika ada seseorang yang mengamati keduanya dari dalam sebuah mobil mewah yang juga berhenti di lampu merah tersebut. Dia adalah Brian, menatap dengan tatapan yang entah. Tiap kali melihat anak kecil Brian selalu beranggapan bahwa Kara pergi dengan membawa benihnya, anaknya. Tiap kali melihat wanita yang berjuang hebat untuk membesarkan anaknya sendiri seperti itu Brian pun selalu teringat tentang Kara pula. Bagaimana jika selama ini Kara hidup dengan kesusahan? "Brian, kamu mendengarkan aku atau tidak? Sejak tadi aku bicara tapi kamu diam terus," ucap Iriana yang kini duduk di samping Brian. Sementara mobil mereka dikemudikan oleh seorang sopir. Pagi ini Iriana merengek ingin Brian mengantarnya pergi ke hotel, karena itulah sekarang mereka bersama. "Aku mendengarkanmu," jawab Brian, tapi kedua matanya masih terus menatap ke arah luar. Ke arah seorang anak dan ibu yang asik berbincang di lampu merah. "Memangnya apa yang aku katakan? Siang nanti kamu ingin aku datang ke hotel dan kita makan siang bersama, lalu saat pulang kamu bisa pulang sendiri." "Iya, aku memang mengatakan itu. Tapi tidak bisakah kamu menatapku saat aku sedang bicara?" tuntut Iriana. Dia coba mengikuti kemana arah pandang sang tunangan. Tapi tetap saja tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Brian lihat di luar sana. Brian diam saja, sampai akhirnya mobil melaju karena lampu rambu lalu lintas sudah berubah jadi hijau. "Mengemudi perlahan saja," ucap Brian. Pada sang supir, refleks memberi perintah seperti ini karena tiba-tiba ingin terus mengikuti pengendara motor itu. Iriana tersenyum, berpikir bahwa perintah Brian itu diperuntukkan olehnya. Memerintahkan sang sopir untuk mengemudi dengan perlahan agar mereka bisa lebih lama bersama di dalam mobil ini. "Itu adalah tempat kerja Momi Kiara, Hotel Royal Queen," ucap Kara pada sang anak, seraya menunjuk hotel tinggi itu. "Wah keren sekali Mom, kapan-kapan Kiara ikut Momi kerja ya?" "Iya sayang, tapi sekarang kita ke daycare dulu ya." "Oke," balas Kiara patuh. Motor Kara terus melaju, sementara mobil milik Brian memasuki hotel milik Iriana. Kasihan sekali anak itu, dia pasti ingin masuk ke hotel ini, batin Brian. Dia pun melihat saat ibu dan anak itu menunjuk-nunjuk hotel milik sang tunangan. Brian berpikir ibu dan anak itu adalah orang miskin yang memiliki mimpi sederhana, hanya ingin masuk ke hotel ini dan membuat mereka bahagia. "Terima kasih, sayang."
Ingat untuk datang ke sini siang nanti, aku akan menunggumu, ucap Iriana. Kiara, mulai hari ini Kiara bermain dan belajar di sini ya, sore nanti Momi jemput saat pulang kerja, ucap Kara setelah mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, daycare yang jadi tempat penitipan Kiara selama Kara bekerja. Bunda yang berjaga di daycare itu juga sudah menyambut mereka berdua, membiarkan ibu dan anak ini berpisah dengan baik-baik. Beliau tidak akan memaksa Kiara untuk tinggal, biar saja atas keinginan anak itu sendiri. Dan ini bukanlah kali pertama Kiara menghabiskan waktunya di tempat seperti ini. Sejak dulu dia sudah terbiasa menghabiskan harinya di daycare, jadi Kiara tidak merasa terkejut sedikitpun. Hanya saja sedikit merasa takut karena harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru. Apa boleh kita cepelti kemalin? Tanya Kiara. Telepon video call. Kiara mengangguk, tentu saja boleh, iya kan bunda? Tanya Kara pula dan sang bunda menganggukkan kepalanya. Meskipun belum dijelaskan secara rinci tapi bunda sangat memahami apa arti pembicaraan keduanya, Kiara pasti ingin mereka terus terhubung melalui sambungan video call ketika berpisah. Ini bukan masalah, justru sebuah solusi. Baiklah kalau begitu, Momi boleh pergi cekalang, putus Kiara dengan bibir yang mulai tersenyum. Meskipun hanya terhubung melalui sambungan telepon tapi baginya sudah terasa sangat nyaman. Yang penting Kiara masih bisa melihat wajah sang ibu. Oke, bunda, saya titip Kiara dulu ya. Jika terjadi sesuatu langsung saja hubungi saya, ucap Kara, selesai bicara dengan sang anak Kara yang tadi berjongkok langsung berdiri dan bicara pada bunda. Tenang saja Nyonya Kara, saya akan pastikan Kiara merasa nyaman saat berada di sini. Terima kasih sebelumnya. Kara dan Kiara kemudian saling melambai sebagai tanda pisah. Kara harus tiba di hotel sebelum jam 8 pagi. Dia tidak diharuskan datang pagi-pagi buta, karena shift kerjanya memang mulai bekerja di jam 8. Setiap hari Kara akan bekerja selama 8 jam. Di Hotel Royal Queen, Brian dan Iriana belum berpisah. Keduanya masih terlibat pembicaraan di dalam mobil yang terparkir di basement. Jangan menungguku, aku tidak bisa berjanji untuk datang, balas Brian atas ucapan sang tunangan. Iriana yang awalnya tersenyum kini mendadak jadi murung. Setiap kata yang keluar dari mulut Brian selalu saja membuatnya kesal. Tapi cinta dan kebanggaan menjadi wanita Brian selalu membuat Iriana mampu bertahan. Kenapa menjawab seperti itu? Tidak bisakah kamu berusaha lebih dulu untuk datang ke sini? Aku juga memiliki kesibukan, tidak bisa membuat jadwal yang mendadak. Jadi hanya untuk makan siang bersama aku harus mengatur jadwal dengan sekretarismu. Balas Iriana, kini malah berdebat. Iriana, kita bahkan tinggal di rumah yang sama. Apa pentingnya makan siang bersama? Balas Brian kemudian, awalnya dia bicara dengan nada acuh tapi kini mulai serius. Membuat Iriana jadi terdiam sesaat. Bagimu mungkin tidak penting, tapi bagiku penting, balas Iriana kemudian. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh bersikap kekanak-kanakan? Kenapa aku tidak boleh manja dengan calon suamiku sendiri? Turunlah, aku tidak ingin kita berdebat sekarang. Pertunangan di antara kita terjadi bukan karena keinginanku sendiri Brian, lalu kenapa sekarang aku jadi seperti bertahan sendirian? Brian lantas mengusap wajahnya dengan frustasi. Ketika pertunangan mereka disepakati Brian memang tidak ada penolakan sedikitpun. Dia sudah memasrahkan semuanya pada sang ayah, karena merasa tidak memiliki tujuan hidup lagi. Tapi perasaannya yang hampa membuatnya begitu sulit untuk bisa menerima Iriana. Bahkan Ayla pun berulang kali mengatakan padanya untuk bisa membuka hati. Tapi ini sulit.
Tidak bisakah sedikit saja kamu berusaha untuk membuka hati dengan hubungan kita? Nanti kita akan menikah Brian, ucap Iriana dengan nada memohon. Turunlah, aku benar-benar tidak ingin membahas tentang hal ini sekarang. Baiklah, tapi siang nanti aku akan tetap menunggumu. Brian tidak menjawab lagi, hingga membuat Iriana akhirnya terpaksa turun dari mobil tersebut. Jalan, tita Brian langsung pada sang supir, sedikitpun dia tidak menoleh ke belakang untuk melihat Iriana yang sudah turun dari mobilnya. Brian mana tahu jika hati Iriana sesak sekali saat melihat mobilnya menjauh. Perpisahan yang terasa begitu dingin bagi wanita tersebut. Keluar dari area hotel, Brian malah kembali teringat dengan apa yang dia lihat di lampu merah beberapa waktu lalu. Tentang anak kecil yang malang yang ingin mengunjungi hotel ini. Ingatannya bahkan langsung tertuju jelas pada tas yang dikenakan oleh anak gadis kecil itu, Daycare Funny Kid. Pak, pergi ke Daycare Funny Kid, titah Brian. Entah kenapa rasanya Brian begitu ingin menemui anak itu. Seolah ada tali kuat yang menariknya untuk datang ke sana. Padahal Brian tidak tahu apapun tentang anak kecil itu, siapa namanya, di mana rumahnya, siapa ibunya. Brian benar-benar tidak memiliki informasi apapun, tapi keinginannya untuk menemui terasa begitu menggebu-gebu. Baik Tuan, jawab sang supir. Harusnya mereka mengambil jalur kiri ketika sudah keluar dari hotel untuk menuju perusahaan milik Brian. Tapi karena ingin menuju Daycare Funny Kid, mereka jadi mengambil jalur di sebelah kanan. Daycare Funny Kid letaknya tidak begitu jauh dari Hotel Royal Queen, hanya membutuhkan waktu 10 menit perjalanan menggunakan kendaraan dan akhirnya mereka tiba di tempat ini. Ketika mobil telah berhenti, Brian tidak langsung turun. Masih menatap tempat penitipan anak itu dari dalam mobilnya. Astaga! Kenapa aku datang ke sini? Batin Brian mulai ragu sendiri dengan keputusan yang telah dia buat. Mulai ada keraguan di dalam hati kenapa dia begitu ingin ikut campur dengan kehidupan anak kecil itu. Tuan, kita sudah sampai. Anda ingin turun atau bagaimana? Tanya sang supir, dia juga menunggu-nunggu perintah apa yang akan diberikan oleh sang tuan. Tapi Tuan Brian malah hanya diam. Tunggu saja di sini, aku akan turun sekarang, balas Brian. Entah apa yang akan terjadi di depan nanti, tapi nyatanya Brian sudah tiba di tempat ini. Jadi dia putuskan untuk turun, lalu masuk ke dalam gerbang daycare tersebut. Seorang penjaga keamanan datang menghampirinya. Permisi Tuan, ada yang bisa saya bantu? Brian cukup kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu, bagaimana dia menjelaskan untuk menemui siapa sementara Brian tidak tahu apa-apa tentang bocah tersebut. Maaf Pak, aku mencari seorang anak kecil, gadis kecil, dia memakai sepatu berwarna merah muda. Rambutnya pirang, tubuhnya terlihat berisi. Siapa namanya? Brian kembali terdiam, dengan ragu dia menggelengkan kepalanya, karena benar-benar tidak tahu siapa nama bocah itu. Brian kemudian mengeluarkan kartu tanda pengenalnya sebelum dinilai sebagai orang jahat. Lalu menjelaskan apa tujuannya datang kemari, dia hanya ingin bertemu dengan anak itu dan menawarkan untuk bisa berkunjung ke Hotel Royal Queen. Mengingat status Brian yang bukan orang biasa, akhirnya niat Brian disambut dengan baik. Tapi hanya diizinkan untuk bertemu sebentar dan di lingkungan daycare. Tidak diperbolehkan untuk membawa sang anak keluar tanpa persetujuan orang tua. Dan karena Brian tidak tahu siapa nama gadis kecil itu, akhirnya Brian diizinkan untuk masuk ke tiap kelas. Hari ini seharusnya Brian memiliki banyak pekerjaan, tapi seperti membuang-buang waktu Brian terus mencari gadis kecil di lampu merah tadi. Bagaimana Tuan, Anda sudah menemukannya? Tanya Bunda, beliau yang mendampingi. Belum.
Brian terus menatapi tiap anak yang dia temui di dalam kelas. Memang benar ada beberapa anak kecil yang memiliki rambut berwarna pirang, juga tubuh yang berisi seperti yang dia jelaskan beberapa waktu lalu. Tapi entah kenapa Brian merasa tidak yakin. Bukan itu, bukan ini, hatinya terus berbisik begini. "Bagaimana Tuan?" tanya Bunda sekali lagi. Beliau terus bertanya bukan karena merasa terganggu tapi ingin memastikan bahwa Tuan Brian mendapatkan apa yang dicarinya. Daycare Funikid bukanlah tempat penitipan anak elit. Daycare ini termasuk kecil, namun pelayanan yang diberikan sangat memuaskan. Mendapatkan tamu seorang pengusaha besar tentu membuat Bunda merasa senang apalagi jika dia sampai bisa membantu. Karena itulah sebisa mungkin Bunda terus membantu Tuan Brian Harwell. "Belum, Bunda. Mungkin aku yang salah, mungkin sebenarnya bocah itu tidak ada di sini," jawab Brian. Dia juga kecewa. "Maaf karena telah mengganggu waktu Bunda," timpal Brian kemudian. "Tidak apa-apa Tuan, saya justru senang karena Anda jadi bisa berkunjung kemari. Mulai hari ini aku akan jadi donatur di sini, nanti akan ada pegawaiku yang datang kemari," jelas Brian pula, lalu pamit permisi untuk pergi. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang anak kecil yang tiba-tiba masuk ke dalam ruang kelas tersebut. "Kiara, sini nak," ucap Bunda memanggil. Brian jadi tertegun melihat bocah tersebut. Bukannya keluar dari pintu Brian justru menatap anak kecil ini. "Permisi, Tuan," ucap Kiara sangat menggemaskan. "Duh, Tuan ini tampan sekali dan terlihat seperti orang kaya," batin Kiara. Dia tersenyum-senyum sendiri karena merasa terpesona. Baru pertama kali melihat tapi Kiara sudah seperti menemukan Dedi baru yang dia cari-cari. Andai ada Momi Kara di sini, Kiara ingin sekali mendiskusikannya. Setujukah mereka jika Dedi barunya seperti ini? Namun karena Tuan itu hanya bengong jadi Kiara langsung masuk dan berlari ke arah Bunda. Melewati pria asing yang malah berhenti di ambang pintu kelas. "Bunda, aku sudah mematikan panggilan teleponku dengan Momi. Sekarang aku sudah tidak merasa takut lagi," ucap Kiara. Bunda berjongkok dan membalas senyuman Kiara. "Jadi sekarang sudah siap bermain dan belajar bersama teman-temanmu yang lain?" "Siap Bunda, Momi juga sudah mulai bekerja. Aku akan jadi anak yang baik dan Momi akan jadi Momi yang baik," celotehnya pula membuat Bunda jadi gemas, lantas mengelus puncak kepala Kiara dengan sayang. "Kalau begitu bergabunglah dengan teman-teman yang lain, Noah sudah menunggumu," balas Bunda. Tadi saat Kiara memperkenalkan diri Noah adalah salah satu anak asuhnya yang paling antusias. Karena itulah ketika Kiara kembali, dia langsung menyebutkan nama Noah. "Siap Bunda." "Oh iya Bunda, itu siapa?" tanya Kiara pula, seraya menunjuk pria tampan di dekat pintu. "Itu adalah Tuan Brian. Tampan sekali," balas Kiara cekikikan. "Kiara ayo duduk," ajak Noah. Tiba-tiba datang dan menarik Kiara untuk bermain dengannya. Bunda yang melihat tatapan Tuan Brian nampak berbeda pada Kiara, jadi bisa langsung menerka mungkinkah Kiara yang dicari. Jadi Bunda kembali mendekati Tuan Brian. "Maaf Tuan, apa Kiara yang Anda cari?" tanya Bunda. "Jadi anak itu namanya Kiara?" "Benar, namanya adalah Kiara." Brian tersenyum. "Iya, sepertinya anak itulah yang kucari. Kiara. Namanya cantik sekali. Maaf sebelumnya Tuan, Kiara adalah anak baru di sini. Jika Anda ingin bertemu belum saya izinkan, sebab di sini Kiara belum merasa nyaman," ucap Bunda dengan merasa tak enak hati.